Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Mang Ujang. Teman-teman, kebetulan hari ini kita bareng sama, bukan kita ya, saya bareng sama my istri yang lagi hamil. Cuman tepatnya ini di kebun apa ini? Kebun bambu. Jadi di kebun awi, guys. Bukan pemakaman. Pemakaman di belakang pemakaman. Selamat siang, Mbak E. Ibu, ini ibu Atem, ibu negara. Kebetulan saya hari ini bareng sama tongkat sakti. Ini dari Gunung Leyin ya, dari Kuil Leyin, langsung kayak dapat. Setelah dapat dari sana mengambil kitab suci. Oke, gak lama-lama lagi. Hari ini saya akan membahas tentang apa ya? Tentang horor. Bukan horor sih. Lebih ke ceritanya, pengalaman. Nanti buat kalian siapa aja yang punya cerita horor, nanti saya samperin, kita bincang-bincang bareng. Pengalaman kalian apa? Nah, saya mau mengupas tentang, mungkin pernah punya pengalaman dulu. Nyai Atem kan, Nyai juga punya channel sendiri, namanya Nyai Atem Channel. Dan berhubung sekarang lagi podcast bareng Mang Ujang ya, di Mang Ujang Official gitu ya. Hari ini alhamdulillah udah standby dari tadi, diem aja. Apa kabar Nyai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Sama dede bayinya itu dede bayi saya, guys. Soalnya ini bersama istri kita habis selesai jarah, lalu di belakang emang pemakaman lebih umum tapi bisa disebut keluarga. Ini banyaknya keluarga di sini. Sekalian kita selesai jarah kita cari plugin buat bisa backgroundnya pohon bambu kan, di belakang banyak pohon bambu ya, biar dramatis gitu kan. Oke, saya mau mengasih beberapa pertanyaan nih. Pengalaman ya, berbicara pengalaman. Pernahkah Nyai, saya boleh pegang-pegang soalnya muhrim ya guys, soalnya ini istri saya. Boleh kan? Iyalah. Ya, boleh. Jadi halal. Mungkin ada beberapa dari penonton atau saya juga pribadi belum benar-benar tahu pengalamannya itu tentang cerita mistis. Pernahkah mengalami kejadian yang janggal? Pernah? Banyak loba. Tidak apa-apa, satu aja. Yang paling yang paling susah dilupakan lah gitu. Bukan mantan. Tapi kirain mantan. Enggak, nanti beda segmen nanti. Segmen lope nanti. Ini kan segmennya mendekati horor, cerita mistis lah gitu kan. Yang susah untuk dilupakan, maksudnya masih inget jelas banget kejadian itu, masih terngiang, masih terlintas gitu. Kira-kira pengalaman apa? Kayaknya pernah deh. Maksudnya pas 2016 Cidana. Mana nggak sih makan bahasa Sunda? Nyetena naon, saya ke bahasa Sunda campur aduk. Nah, Mang Ujang emang asalnya di mana? Di Sunda. Gimana sih, ini official? Kan ibu official saya. Tidak apa-apa lah. Kita profesional aja ya, kalau di konten profesional walaupun kita suami istri. Jadi gini, pernah satu kejadian mengalami pada tahun 2016. Itu kejadiannya tentang apa? Tentang horor. Ya, kan ini segmennya horor. Iya. Maksudnya tentang apa gitu, ada apa? Kayak menyusui gitu. Hah? Menyusui. Waduh, guys, ada. Maksudnya itu sosok. Maksudnya itu makhluk. Iya, makhluk. Maksudnya rasa. Tapi rasanya kayak menyusui. Rasanya kayak menyusui, sakit banget. Sejenis apa? Kayak menyusui dede bayi. Makhluknya sejenis kayak tuyul kayak gitu. Bisa dibilang
Ya awalnya sih nggak percaya ya, Itu cuman tapi kerasa kerasa banget. Kerasanya tuh pas sampai pas mau maghrib, abis istirahat deh kayaknya, pas istirahat masih kerja ya, masih 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 di, kerja lah di pabrik di perusahaan gitu, Nah, di satu perusahaan kerja di satu perusahaan, kejadiannya habis maghrib. iya Habis rasanya tuh abis maghrib. maghrib pas saya tuh lagi aku, shift 2 ya, shift 2 tuh kan apa, masuk jam setengah 3 pulang jam setengah 11 malam kan. Oh, berarti masuk sore pulang malam gitu. Iya masuk Iya, sore iya. pulang malam, jadi kerasa Itu kayak kerasanya di pabrik atau di rumah? kerasanya pas di pabrik, pas abis istirahat pertama kan dari jam setengah 6 sampai setengah 7. Kayak yang di, maksudnya kayak mungkin perempuan ya umum yang Ya. menyusui gitu ya, rasanya menyusui umum, tapi Iya. menyusuinya gak kelihatan. Itu gimana guys? Ya kayak kan waktu 2016 tuh baru awal-awal nikah. Oh, awal nikah. Iya. Oh, Awal-awal nikah tuh kayak emang belum punya anak sih, cuman jadi emang mungkin sesuatu yang baru tapi aneh gitu kan. Belum tahu rasanya di nenen sama dede bayi gimana, soalnya belum ada pengalaman kayak gitu. Oh, pengalamannya itu waktu 2016 awal nikah, dia mengalami kayak di nenen, kayak gitu di nenin katanya, menyusui lah, kayak ibu menyusui, cuman yang jadi permasalahannya itu nggak ada. Iya nggak kelihatan, Nggak cuman kelihatan. rasanya doang. Rasanya tuh kayak sakit. Gimana sih umumnya orang yang menyusui gitu kan? Umumnya orang yang menyusui dede bayi itu kayak gimana sih? Kayak gitulah intinya mah. Tapi ini lebih sakit banget gitu. Gitu ya. Tapi pernah melihat bentuknya gitu? Nggak pernah melihat. Cuman kerasa doang. Iya kerasa doang. Kerasa kayak di Iya, menyusui gitu. pas kejadian itu kan Itu langsung telepon ya, nelpon ke si mama gitu kan, orang tua ke ibu gitu ke ya. orang tua. Terus kata dia Responnya gimana? ya mungkin umumnya mau head kan gitu kan. Ya udah percaya aja. Pas udah beberapa bulan, nggak tahu setahun atau berapa tahun kemudian, terus emang kan orang tua bisa ya, maksudnya Oh, paham lah gitu, paham Paham. tentang kayak gitu. Tuh. dia lagi cerita sama temennya bahwa dia lagi operasi, jadi si orang tua aku tuh operasi gitu ya, operasi maksudnya penangkapan tuyul kayak gitu. Jadi ngambil makhluk. Iya. Apa, nggak tahu sih, saya juga belum paham ya. Contoh ya, menghadirkan atau mengambil atau menarik gitu kan, dari itu barangkah ataupun itu jenis sosok makhlukkah, nggak tahu. Mungkin orang tuanya itu keluarga orang tua lah tepatnya, paham, maksudnya bisa mungkin gitu kan, paham tentang hal-hal kayak gitu. Iya. Terus itu berlangsungnya satu hari atau emang berkelanjutan? Enggak, cuma sehari, maksudnya hari itu aja. Oh, satu hari doang. Tapi Enggak. durasinya tuh lama gitu, sampai pulang kerja pun masih kerasa, dari pas kerasa abis maghrib tuh mau mendekati isya tuh udah sakit banget, kayak yang gimana sih umumnya menyusui anak bayi gitu kan, cuman ini lebih parah banget gitu ya guys. Jadi buat kalian saya nggak tahu ya, soalnya saya di sini bentar dulu, ini di break dulu, saya berdua, saya mau lihat cek kamera, soalnya nggak ada kameramen, takutnya nggak kerekam. Bentar, aman kok, tapi lihat dulu sebentar. Boleh, soalnya ini bener-bener kita berdua, juaranya cuman berdua doang. Oke, bisa dilanjut, aman, tapi masih kerekam. Itu bener-bener kayak transparan banget ya, kayak gimana orang menyusui umumnya gitu ya, ibu-ibu yang baru melahirkan kayak gitu, Iya, gitu, iya. disusui kayak gitu ya. Iya, kata orang tua aku tuh gini ya, nggak langsung ngomong ke aku, mungkin karena aku takut ya gitu kan. Aku kan di kontrakan tuh sendirian gitu kan. Oh, pada Jadi saat itu pas emang tiap berangkat kerja jalan kaki, pulang kerja juga jalan kaki, dan belum ada kendaraan kan, waktu itu belum punya kendaraan. Nah, pas iya. pas tahu tuh
orang tua tuh cerita ke orang lah, terus aku dengar gini, ya untungnya gitu kan akunya keburu bilang gitu kan ke orang tua, kalau nggak bilang ya wallahu alam gitu kan, namanya juga kan menyusui makhluk goib gitu kan. Tapi itu stopnya ketika sudah laporan sama orang tua atau stop Iya. sendiri? Kayaknya setelah ya pas kejadian tuh langsung telepon sih di pabrik deh. Langsung, oh berarti pas kejadian itu yang berlangsung gitu kan, Iya. langsung konfirmasi sama orang tua, dan sama orang tua Iya. mungkin di gimana ya, jampe kayak gitu lah, Kayak di Kumat Kamit, di Kumat Kamit kayak mbah dukun. Saya juga mbah dukun, cuman mbah doheng gue tahu, mbah doheng mah itu mbah doheng. Jadi di Kumat Kamit, dan alhamdulillah Allah mau ijabahnya gitu kan, terus sehat lagi, maksudnya enggak terasa lagi gitu. Iya. Berarti itu durasinya berapa jam perkiraan dari mulai kerasa sampai ending gitu, sampai selesai? Kayaknya 3-5 jam deh Wow, kerasanya itu. bayangin. Oke lah, untuk ibu menyusui ya, yang baru yang baru melahirkan ya, amit-amit juga ya, amit-amit. Soalnya sekarang kan saya juga lagi mau ceritanya, bukan mau ceritanya, emang lagi ada ngomongan mau brojol lah, lagi ya, maksudnya mungkin beberapa minggu lagi, minta doanya juga buat teman-teman ya, mudah-mudahan lancar. Amin Ya. Allah. Oke, balik lagi ke alur cerita tadi. Ya, rasanya gimana sih orang yang menyusui gitu kan sampai berjam-jam, yang jadi permasalahannya itu apa? Gak kelihatan guys. Iya, nggak kelihatan. Gak kerasa. Tapi nggak kelihatan. Kerasa tapi gak apa sih yang dilakukan gitu kan. Iya, sedangkan kan waktu itu belum punya anak, belum melahirkan, terus tidak menyusui. ada pengalaman ya. Maksudnya ganjal juga ya gitu kan, cerita itu ganjal gitu kan, kok bisa merasakan tapi tidak ada wujud gitu. Mungkin teman-teman juga yang punya istri, atau yang teman-teman cewek juga, maksudnya perempuan yang sudah punya pengalaman punya anak, yang belum punya anak, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau pernah, tinggalin kolom komentar ya. Maksudnya ini kok bisa gitu kan, terasa tapi tidak terlihat. Apa coba itu? Oke lah, di sekitar kita tuh banyak hal spiritual, hal goib yang mungkin bisa ikut campur kepada manusia. Saya juga ya, untuk rentetan tuh kurang paham sih sebenarnya. Saya cuma dengar gosip, dengar informasi aja. Cuman saya yakinnya emang itu ada. Kan kita ya, awalnya yakin. juga nggak percaya sih ya. Kayak apa sih, hal-hal goib kayak gitu tuh nggak percaya gitu kan. Cuman kan emang ya kerasa sendiri, ngalamin sendiri gitu kan. Ya pas hari H itu langsung telepon ke si mamaku gitu kan, gimana Bu, kata aku tuh, apakah kesambat gitu ya, bahasa Sunda namanya kesambat, kesurupan atau kena magic iya hal goib kesambat lah gitu kan. Kata ibu aku tuh enggak, katanya gitu kan. Cuman kan mungkin beliau menutupi gitu biar akunya nggak panik, nggak sasa. Tapi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, dia menceritakan kejadian janggal, cerita yang aku omongin ke beliau teh, cerita lagi ke orang gitu kan. Bahwa jadi nggak langsung cerita enggak gitu. Jadi diceritain ke orang tuh gini. Untungnya udah, maksudnya pas hari H itu langsung laporan. Kalau misalnya enggak laporan ya mungkin tiap hari dia ikut sama saya gitu, sama aku, sama Nyai gitu kan. Jadi si sosok makhluk itu mungkin ya bentuknya kecil, amit-amit ya. Soalnya amit-amit, soalnya si tuyul itu tuh kayak apa ya, kayak ada yang muja gitu. Kayak ada yang pemujaan, cuman dia nggak pernah dikasih makan gitu. Mungkin gini, jadi dia kabur, nggak tahu kabur, nggak tahu apa lah gitu ya, nggak tahu. Ini nggak pelaku yang nggak bertanggung jawab ini. Iya. Maksudnya gini, orang mungkin ada teman-teman yang sudah lebih jauh pahamnya gitu kan tentang hal-hal goib kayak gini. Saya kan cuma awam lah. Jadi gini, mungkin saya baru mungkin ya. Jadi si seseorang itu
sudah berjanji atau bikin perjanjian bersama, ya katakanlah bersekutu lah kayak gitu. Bersekutu dengan makhluk-makhluk yang emang mungkin banyak lah itu kan, di sekitaran kita juga mungkin banyak, walaupun nggak tahu siapa-siapanya gitu kan, banyak bersekutu, cuman masalahnya dia nggak ditantep gitu, maksudnya dibiarkan, nggak dikasih makan. dan sehingga mungkin Makhluk. si makhluk itu ya tuyul ya, si makhluk itu mungkin Kelaparan, berkeliaran cari apa ya, cari makanan. makan gitu kan, mungkin ya emang istilahnya apa ya, nggak tahu sih, saya juga belum paham. Soalnya pas waktu itu tuh aku habis keramas apa ya, habis keramas. Oh, selesai mandi itu ya, mandi junub ya, mandi bersih lah, karena mas bersih habis haid batang bulan selesai kan. Mungkin kayaknya masih wangi atau gimana, nggak tahu. Iya kan, kalau pandangan manusia tuh kalau orang lagi menstruasi itu bau kan ya, bau, bukan pandangan makhluk kayak gitu ya. Kalau pandangan makhluk biasa, kita manusia pasti bau. Pasti kalian juga pernah yang punya istri, bau banget sih gitu kan. Tapi kalau pandangan menurut gaib ataupun makhluk-makhluk tertentu lah gitu, kayaknya manis tuh, kayak apa gitu, kayak lihat stroberi atau apalah gitu, mungkin kayak gitu guys. Jadi itu pengalamannya ini ketika 2016 pernah dihadirkan sesosok, bentuknya mungkin bisa dikatakan tuyul. Nggak hadir sih, cuman mengikuti aja. Iya, maksudnya kan hadir mengikuti, ya gitulah pokoknya. Kalau hadir kan kelihatan dong. Ya hadir, tapi kan merasakan gitu. Nah gitu. itu, jadi menamplok lah itu kan, menempel gitu kan, menempel terhadap kayak gimana ya, bayangin oleh kalian. Terus kalau bayi kan dieong-eong ya, di apa namanya, di bageng-bageng gitu. Jadi kan ini nggak tahu bageng-bageng apa, nggak kelihatan masalahnya kayak itu ceritanya. Jadi lumayan ekstrim juga ya ini ya. Iya, Ekstrim itu soalnya apa namanya, bisa sampai kerasa gimana sih ya, mungkin para perempuan tahu rasanya kayak dinenen bayi gimana rasanya kalau yang udah laki-laki. pengalaman gitu kan. Iya, yang udah pengalaman gimana rasanya. Menyusui anak manusia aja sakitnya minta ampun kan, kalau udah ada giginya ini apalagi ini gitu kan, yang tanpa gitu. Apa namanya, perasaan yang gitu. tanpa ada perasaan mungkin lebih ekstrim ya, mungkin sakit itu sampai digigit bener-bener, oh my god, pokoknya itu ekstrim banget ya Nyi ya. Tapi tadi kan kata orang tua tadi selesai apa, emang kejadiannya cuma beberapa jam doang. Dan setelah itu bertahun-tahun kemudian baru memberitahukan bahwa emang nggak sengaja diberitahukan sih. Oh, jadi dapat informasi dari orang gitu atau gimana? Iya, cuman pas lagi cerita ke orang teh akunya ada gitu kan. Oh, jadi pas orang tua Nyai lagi ngobrol sama rekan atau apalah temennya gitu, Nyai sempet sama pasien. Oh, sama pasien. Sempet denger. Iya, pasien yang mau apa ya? Oh, yang mau itulah pengobatan. Ya di rumah juga banyak sih. Di rumah juga sering kayak gitu sih, mama ini mah. Jadi ibu aku juga sering rumahnya diacak-acak sama tuyul kayak gitu. Jadi emang enggak logis sih sebenarnya ya. Kita kalau berbicara untuk masalah gaib, enggak logisnya gini, enggak ada tapi terjadi gitu kan, enggak kelihatan tapi terasa. Ya jadi gitu kan. Jadi ini mah siang juga kelihatan gitu. Siang. Aneh. Maksudnya kelihatan wujud atau? Iya, kelihatan wujudnya di ruangan. Di rumah, di dapur. Di dapur. Ya nggak tahu sih, itu ceritaan ibu aku ya, katanya piring-piring tuh terbang. Nggak terbang, jadi piring-piring tuh udah dicuci gitu kan, tiba-tiba kotor semua, kotor beberapa. Mungkin ada yang pakai. Enggak, pas kan si bapak yang bisa, bapak aku yang bisa. Ya siapa tahu ada enggak, pas dibuka mata batinnya gitu kan, biar kelihatan. Jadi si itunya tuh, si tuyulnya ada. Oh, jadi sosoknya tuh yuk. Iya.
tuyul atau apakah itu tuyul tuh yang pernah menyusui ke Nyai gitu? bukan, Beda itu mah lagi? beda lagi. Itu mah jadi ada yang minta dicabutin ya, maksudnya ditarik gitu kan, Ya tarik, dilepasin lah kayak gitu. dimasukin ke apa gitu kan, terus dianya pengen keluar, terus ya gitulah intinya, nggak tahu lah. Saya juga masih penasarannya gini guys, kenapa gitu kan, itu makhluk yang nggak tahu lah, contoh makhluk sampai masuk ke kayak ini nih, kayak apa namanya, barang-barang kayak gini ataupun ke botol gitu kan, dimasukin jus kayak di film-film itu. Mungkin kenapa difilmkan, mungkin itu bukan fiksi ya, itu bisa real menurut bangsanya gitu, bangsa jin kayak gitu atau makhluk-makhluk astral lainnya, tidak tahu lah. Saya juga masih mengupas tentang alur-alur cerita kayak gini. Ini pokoknya ya itu seru banget cerita tentang horornya, walaupun emang saya enggak Banyak sih cerita horor mah, cuman itu doang aja lah yang ya mungkin pernah untuk dialamin gitu sama yang benar-benar terasa gitu kan. perasa. Banyak kan kalau misalnya diceritain mah banyak ya, soalnya kan orang tua tuh jadi bisa gitu kan, katakanlah ustad gitu atau Ya orang spiritual lah gitu kan, tokoh spiritual. banyak lah cerita-cerita yang dari mulai pasien ini, pasien itu, seperti ini, seperti itu gitu kan. Tapi ya lebih lebih menarik lagi ketika yang udah terjadi aja, yang udah di pengalaman pribadi. Udah terlewat nih, maksudnya Itu kan lebih ke cenah ya. iya maksudnya dari sudah info aja gitu kan, info dari info orang ke lain. orang. Untuk masalah apa namanya, masalah kita tahu enggaknya itu kan baru informasi gitu kan. Kalau ini kan Nyai tadi benar-benar merasakan, benar-benar menjalani, dan pada saat itu benar-benar mengalaminya gitu kan. Iya, Jadi bukan cerita orang lain gitu kan, ini pure pribadi Nyai. Pernah di 2016 tadi, maksudnya tahun 2016 dulu kemarin gitu kan, pernah udah mengalami berapa tahun yang lalu ya? 8 tahun ya? enggak, 7. 4 sama 3 7 tahun yang lalu, berarti sekitar 7 tahun yang lalu Nyai mengalami sesuatu yang emang janggal, apa ya, nggak logis gitu kan, nggak logisnya kok bisa gitu. Saya tuh nggak lihat apa-apa tapi saya merasakan, oh ini sakit. Iya. mungkin ini mah ya penjabaran buat orang-orang yang ada istilahnya gini, orang yang kena santet ataupun kena teluh, nggak tahu lah, tiba-tiba kok sakit. Saya tuh sakit tangan nih, beratnya sakit tangan ini gitu kan, terus ada yang teluh, udah mah kita sakit tangan ditambah teluh juga, terus jadi kesannya oh mungkin sakit tangan saya berlebihan jadi lebih sakit gitu kan, padahal itu satu dorongan, jadi seakan-akan kayak kebetulan gitu kan. Itu pinternya mungkin ya, pinternya makhluk-makhluk kayak gitu, atau suruhan-suruhan yang kayak gimana nggak tahu lah. Mungkin persepsi kalian punya persepsi masing-masing. Kalau menurut pandangan saya sih seperti itu gitu kan. Walaupun ya saya juga benar dari tadi kan saya bilang saya nggak paham gitu kan, minta masukannya juga. Kalau emang banyak kata-kata yang kurang enak ya mohon dimaaf aja ya. Pokoknya itu keseruan tadi, bukan keseruan sih, alur cerita pengalaman tentang Nyai Atem yang pada saat itu dihadirkan sesosok tuyul gitu kan, sesosok tuyul yang benar-benar kelaparan, yang kelaparan gitu kan. Padahal kasihan loh, gak dinafkahi, udah dibeli gak dinafkahi, kasihan. Ya kan katanya kalau misalnya udah kayak gitu nggak diterima gitu, kalau misalnya mau pulang dia harus dianterin. Oh gitu Katanya. Oh jadi gitu Kan guys. aku nggak tahu. Emang sempat dengar sih ya, saya juga sempat dengar gini. Jadi kita contoh tadi kan udah cerita juga, kalau kita beli, contoh datang ke satu pemijahan apa ya, pemijahan ya, datang ke pemijahan, kita beli barang dengan harga sekian, yaitu barangnya bisa berbentuk mungkin pusaka ataupun makhluk gitu kan, makhluk dibeli, dan lalu kita bikin satu perjanjian gimana nggak tahu, itu mah kan urusan privasi gitu kan. Lalu kita pulang dan kita tidak urusin tuh si makhluk itu, dan berkeliaran lah gitu kan, nggak tahu itu resikonya gimana katanya, secara informasi dari Nyai mungkin dari orang lain. Jadi kita harus benar-benar bisa ngembaliin lagi gitu kan, ini udah nggak pakai gitu kan.
atau pengen barter yang lebih speknya naik gitu kan ya, kayak RAM 3 GB 4 GB naikin lagi gitu kan, nggak tahu lah, saya nggak paham untuk masalah itu gitu kan. Jadi mungkin ada yang lebih berpengalaman boleh sharing sama saya, jadi ngobrol gitu kan, bener nggak sih gitu kan, ceritanya bener nggak sih gitu kan. Nah itu pengalaman dari Nyai. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Sekali lagi mohon maaf bila kata-kata emang ada yang kurang mengenan atau tidak enak nih didengarnya, sok tahu lu, maaf maklum, karena manusia lah tempatnya Kita kan salah. nggak tahu ya asal-asalnya gimana, cuman ini mah berbagi pengalaman aja gitu Nah kan. itu pokoknya Yang pernah itu ngerasain gitu. itu pengalaman dari Yang Nyai. mau apa sih ya, yang mau berbagi cerita juga boleh hubungin kita di bawah ini. Kita ini rumah saya, bukan Iya kan rumahnya. kita. Lo kok jadi debat di sini? Gak apa-apa. Manajernya siapa? Oh iya, siap bos. Keuangannya siapa? Siap bos, siap. Saya nyerah di sini. Saya nyerah. Soalnya ini manajer saya. Manajer tak ini tak jadi narasumber, tidak apa-apa lah. Sekalian jarah, sekalian bikin konten gitu kan. Pokoknya terima kasih. Nanti kata Cuacanya juga mendukung, suasananya juga mendukung, pokoknya mantap mendukung banget. semuanya. Mantap banget nyanyi. Ini spoi-spoi kalau di rumah sana tuh kayak oh mantap pokoknya. Cool banget. Saya sampai kedinginan guys, pakai jaket 4 saya. Saking dinginnya di tempat saya. Mungkin di tempat kalian panas ya, tempat saya dingin. Kalau pengen dingin main ke tempat saya. Oke. Pokoknya terima kasih buat semuanya dan mohon maaf juga balik lagi ya. Mohon maaf tidak ada berhenti dan habis-habisnya saya minta maaf, takutnya banyak kata-kata yang Iya, bukannya mau itu sok tahu gitu kan. mau itu dari respon audiens ataupun respon di sekeliling ini. Soalnya ini satu pemakaman, kedua ini kebun atau kebun ini apa namanya, bambu. Biasanya kebun bambu kan identik ya, banyak hal-hal yang lumayan wah, kalian juga pasti lebih tahu gitu kan. Soalnya Kenapa? ini tuh masih lembur banget ya. Masih kampung ya, masih Iya, kampung, kampung banget. masih pelosok gitu, pelosok. Ini pemukiman juga lumayan beremplok-emplok ya, jarang gitu, jarang pemukiman. Jadi ini di dalam banget, belakang ada pohon gede. Kita nggak bisa, Sekalian promosi boleh nggak sih? nggak bisa ekspor. Boleh, boleh, boleh kok. Promosi orang tua aku gitu. Oh iya, oke, saya aja yang ngomong. Buat teman-teman ini teman-teman ya. Kalau untuk masalah sakit ataupun sehat, Allah yang jamin. Itu satu. Allah yang jamin. Allah bisa sembuhkan manusia, Allah bisa sakitkan manusia. Tergantung apa yang kita lakukan. Tapi ada istilah kalau orang Sunda mah gini, suka lantaran. Ada istilah ketika mau Kayak dokter lah istilahnya. berangkatkan ke dokter juga, ada orang yang bawa mobilnya. Anggaplah saya yang bawa mobilnya. Jadi gini guys, kebetulan orang tuanya itu tokoh Mertua Anda. mertua ya, Ya, mertua saya, orang tuanya mertua saya. Jadi dia adalah sosok spiritual, tokoh spiritual di tepatnya Cikampek di Bayur, namanya Bapak Haji Budi dan Ibu Sarah Marita. Itu nama orang tuanya. Jadi buat teman-teman yang punya kendala lah, keluh kesah atau permasalahan tentang hidup, mungkin ya punya masing-masing statement atau punya masing-masing jalan dan cara. Tapi ya kalau sebaratnya mau mampir buat sharing, buat contoh kayak bersihin sesuatu, contoh pernah dari beberapa pengalaman saya juga sempat dengar. Contoh mungkin ya, namanya orang kan ada istilah namanya sirik gitu kan, ada yang gak suka gitu kan, banyak lah dengki juga gitu kan. Jadi gini, bisa jadi gitu kan di tetangga kita atau di sekitar kita gitu kan, ada orang yang gak suka sama kita. Oke lah, tindakannya diem, iya tindakannya diem aja ya, tindakannya diem, nggak ada tindakan tapi di belakang bisa melakukan gitu kan. Nah itu sebutnya hal-hal goib gitu kan, melalui belakang layar, melalui belakang tanpa pengetahuan kita, tahu-tahu kita tumbang gitu. Nah jika ada teman-teman yang seperti itu atau permasalahannya yang lain-lain, banyak lah gitu kan, main aja ke Bayur atau tinggalin kolom komentar, konsul aja gitu kan, sekalian ngobrol-ngobrol. Belum saya bukan berarti orang tua atau mertua saya bisa sembuhin manusia, enggak, tetap itu hanya sebatas jalan dan ikhtiar. Yang nyembuhin itu Gusti Allah. Itu kan apa sih, untuk cara Sunda nama jodoh-jodohan. Oke, untuk masalah jodoh ya jelas gitu kan, pasti gitu kan.
pasti oh ini nyekrup nih, bagus nih, saya cocok sama di sini. Itu balik lagi, mungkin ada sesuatu yang emang contoh ada nilai plusnya. Saya datang ke sini alhamdulillah sembuh, berarti Allah memenuhi ijabah. Tetap yang sembuhkan itu dari Allah. Kita melalui hanya tangan. sebatas tadi kan yang disebutkan, kalau realitanya kita sebagai supirnya gitu kan, yang mau mengantarkan kemana, ke rumah sakit. Ada yang sakit, yuk naik mobil saya atau naik motor saya, mau ikut nggak, saya tahu rumahnya di sana. Nah gitu, jadi nggak jauh beda seperti itu guys, hanya sebatas nyupir. Kalau keliling nggak ketemu gitu ya rumah sakitnya, mungkin Allah belum berkehendak. Tapi kalau emang cocok, mungkin Allah sayang gitu kan. Nah jadi buat siapa aja boleh. Jadi tadi kan kakaknya juga berkonsul atau sharing gitu kan, atau ini bagusnya gimana gitu kan. Namanya kita lagi di posisi puyeng, apalagi banyak orang yang sekarang tuh faktor ekonominya merosot banget, bener-bener wah gitulah. Bukan nggak percaya ya, bukan nggak percaya rezeki datang dari Allah, bukan hal itu maksudnya. Tapi kita harus mencari, berikhtiar gitu kan. Contoh saya mau makan juga atau saya diem, saya pengen minum, harus ngambil bangun. Jadi nggak nyamperin sendiri minum tuh ya, nyamperin gitu kan, kayak punya ilmu. Nah, gitu, kita manusia bukan film dongeng gitu kan. Kita harus bangun dan ambil. Nah gak jauh beda, biar itu penting gitu kan. Harus melakukan, harus melangkah. Nah itu, jadi tadi ditinggalin aja kolom komentar. Kalau mau DM ada official Mang Ujang IG-nya. di IG-nya boleh, atau inbox ke Facebook juga Mang Ujang ada gitu kan, di TikTok juga boleh gitu kan. Pokoknya komplit lah, serah mau gimana. Pokoknya terima kasih buat Nyai juga udah mampir ke channelnya Mang Ujang. Kan tiap hari juga mampir. Barang sih sebenarnya ini mah cuma bincang-bincang aja gitu, cuman agak profesional aja walaupun ini manajer ya. Kita cukuplah mungkin ya hari ini. Terima kasih buat semuanya, semoga kalian sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan dalam segala hal, amin maksudnya gitu ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Apalagi yang sudah subscribe, semoga sehat selalu, sukses selalu gitu kan. Dan satu lagi, yang belum umroh semoga cepat umroh, dan yang sudah umroh semoga cepat naik haji, Amin ya Allah. Yang Pokoknya- banyak utangnya Nah satu lagi terakhir, berarti banyak satunya ya, buat yang semuanya di penonton Mang Ujang, mudah-mudahan yang punya banyak utang cepat lunas, dadah semuanya guys. amin ya Allah. Habis rampung semuanya, tidak ada utang lagi. Soalnya utang itu berbahaya guys. Mudah-mudahan kita doa bareng, saya doain buat teman-teman yang banyak utang semoga cepat lunas, dan banyak jalan dan caranya supaya melunasi utang tertentu. Terima kasih ya guys. Pokoknya salam pamit dari Mang Ujang dan Mau Atem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.